Kemudian kita ke informasi selanjutnya di mana dua pria Parubaya babak belur dihajar massa karena terpergok mencuri pemirsa. Tepatnya di wilayah Jawa Tengah. Keduanya berpura-pura membeli apotas lalu mengambil uang dari meja toko kemudian kabur. Evakuasi kedua pelaku pencurian ini sempat terkendala karena puluhan warga sudah menunggu di luar balai desa. Tempat kedua pelaku pencurian diamankan petugas. Dengan luka parah kedua pelaku ini kemudian bisa dibawa dengan mobil patroli. Mobil patroli terpaksa masuk ke balai desa untuk evakuasi kedua pencuri mengantisipasi amukan warga. Keduanya dibawa ke Mapolres Kendal untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya ketahuan mengambil uang milik Khairudin di toko bahan pertanian Rakyat Tani. Awalnya pelaku menggunakan sepeda motor mencari apotas, kemudian pelaku melihat ada uang di atas meja. Pelaku mengalihkan perhatian korban dan mengambil uang di dalam laci meja. Korban mengetahui dan berteriak minta tolong, pelaku panik mencoba kabur namun berhasil ditangkap warga. Pelaku terjatuh dari sepeda motor kemudian dihajar warga. Ya pemirsa, informasi ini langsung saya tanyakan dengan Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Daniel Artasasta Tambunan. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Mbak Caca. Ya Pak Daniel, ini bisa diceritakan ini seperti apa peristiwa pencurian? Modusnya pura-pura membeli ya Pak ya, tapi ternyata mengambil uang di laci kasir. Ini seperti apa? Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa dua orang pelaku ini dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vision sekitar pukul 3 kurang lebihnya menghampiri toko kios pupuk Rakyat Tani di daerah Cempaka-Mulyo di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Pada saat itu barang yang ini dicarikan mereka tidak ada. Namun tidak selama berselang mereka juga melihat bahwa ada pelanggan lain untuk membeli barang yang juga dalam jumlah besar pada saat itu. Jadi melihat ada orang yang bertransaksi jumlahnya cukup lumayan. Nah, pada saat itu mereka muncul niat untuk melakukan aksi pencuriannya. Mereka kembali ke ke kios tersebut mencari sejumlah karung yang digunakan untuk alat pertanian. Nah, pada saat si korban Pak Khairudin ini akan menyiapkan barang yang dipesan oleh kedua orang tersebut, Edi Prasetyo dan Wibowo, salah satunya Wibowo masuk ke atau mendekati laci tempat penyimpanan uang yang tadi sebelumnya sudah bertransaksi. Saat itu dia mengambil uang tersebut sekitar 1,3 juta rupiah. Nah, Edi Prasetyo berupaya untuk mengalihkan perhatian dari Pak Khairudin ini. Namun Pak Khairudin selaku korban di sini melihat bahwa ada gerak-gerik mencurigakan dari Wibowo dan akhirnya dia mengejar dan mereka berupaya kabur. Namun pada saat mereka kabur, korban pada saat itu berhasil menarik lengan dari Wibowo sehingga kedua pelaku ini terjatuh dan akhirnya warga-warga yang kebetulan pada saat itu juga masih siang hari, warga menghampiri dan seperti yang tadi sudah dijelaskan sempat ada aksi dari massa yang akhirnya mengakibatkan si pelaku ini mengalami luka-luka seperti itu. Pak, ini pelaku residivis atau bagaimana Pak? Salah satu dari pelaku itu yaitu Edi Prasetyo juga merupakan residivis dari pencurian dengan modus yang kurang lebih sama. Oke. Mereka ini komplotannya hanya dua orang ini atau punya kaki tangan lainnya, Pak? Pada saat ini kami masih melakukan penyidikan secara mendalam, namun dari keterangan awal bahwa mereka pada awalnya tidak berniat untuk melakukan pencurian, namun karena melihat ada kesempatan dan kelengahan, sehingga muncullah niat tersebut. Ya, berapa sih uang yang dikuras oleh pelaku ini, Pak? Dari barang bukti yang bisa kami peroleh, kami sita yaitu sejumlah Rp1.300.000. Oke. Sebelum melakukan pencurian di tempat ini, sebelumnya beberapa hari sebelumnya, apakah juga ada tempat lain yang sudah menjadi korban pencurian, Pak, dari pelaku? Sepanjang yang sudah kami lakukan penyidikan sementara belum. Ya. Ancaman hukuman untuk pelaku seperti apa, Pak? Baik, jadi pasal yang kami terapkan yaitu karena dilakukan oleh dua orang, sehingga kami terapkan pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana pencurian dalam pemberatan diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun penjara. Baik Pak, apa himbauan Pak untuk
warga supaya lebih berhati-hati, tapi juga tidak main hakim sendiri ya Pak ya, seperti apa? Baik, yang pertama ya itu ini menjadi pelajaran bahwa munculnya kejadian itu tentunya karena ada kesempatan, sehingga agar lebih aware, agar tidak menjadi korban potensial seperti itu. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada korban yang cukup berani untuk mengambil tindakan cepat. Dan kami juga berharap bahwa peristiwa yang sempat menimpa karena waktu itu informasi pertama ini diperoleh oleh polsek yang terdekat. Namun karena kesulitan untuk mengevakuasi kedua pelaku ini sehingga pelaku sempat diamankan di Balai Desa Cempokomulyo. Menunggu bantuan turun dari Polres baru bisa kami lakukan upaya evakuasi, sehingga kami juga menghimbau agar mari masyarakat agar mempercayakan bahwa penanganan kepolisian sangat profesional sehingga proses-proses penyidikan kami bisa berjalan dengan presisi. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Daniel. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari seluruh masyarakat.